Bapak Ibu? Pagi luar biasa. Kurang satu boleh. Yuk diulangi sekali lagi. Semangat pagi luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu semua telah sekiranya untuk mendampingi saya untuk kegiatan diseminasi budaya positif 1 jam ke depan. Semoga acara nanti bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Cacabenam, Bapak Ahmad Daryono, beserta Dewan Guru, staf dan karyawan SD Negeri Cacabenam, yang pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SD Negeri Cacabenam. Gimana ini, walaupun siang-siang tetap semangat kita mencoba tepuk buahnya yang seperti kemarin deh Bapak Ibu. Ya. Kalau saya bilang tepuk 1, jawabannya bu. Tepuk 1 prok 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 bu. Tepuk 2 prok 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 ha. Tepuk 3 prok 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 bu ha. Jadi biar kamu desen kayak satu. Oke, kita mulai. Tepuk 1 bu. Tepuk 2 ha. Tepuk 3 bu ha. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya mulai, Bapak dan Ibu, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua tentang penerapan budaya positif di SD Negeri Cacabenam. Tujuan daripada diseminasi adalah yang pertama, bahwa konsep perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Kemudian kita akan belajar teori motivasi perilaku manusia, itu motivasi eksternal dan motivasi internal. Kemudian kita belajar keyakinan kelas, apa itu hukuman dan apa itu penghargaan. Kemudian belajar kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan kita akan belajar segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, ini ada sebuah peta konsep yang akan kita pelajari bersama dari teori pilihan Dr. William Glasser. Jadi untuk yang pertama kita akan belajar budaya positif. Disiplin positif itu apa? Jadi kita itu tidak akan bisa mengontrol orang lain, hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, dari kontrol diri itu akan menghasilkan yang namanya makna disiplin positif. Disiplin yang dimulai dari diri, motivasinya dari intrinsik, dari diri kita sendiri, tidak dimotivasi orang lain. Nah, itu yang akan kita pelajari dan yang akan diterapkan di sekolah kita masing-masing. Kemudian kita hari ini kemarin ketika modul 1.4 banyak sekali Bapak Ibu saya belajar tentang sebuah hal yang membuka kacamata saya. Ternyata di sini kita belajar ada perbedaan antara hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, nanti kita bisa bersama-sama belajar di sini. Kemudian kita akan belajar 5 posisi kontrol seorang guru. Ini Bapak Ibu. Jadi posisi guru sebagai seorang penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, yang diharapkan pada kurikulum Merdeka ini adalah guru sebagai manajer. Nanti dalam aplikasi guru sebagai manajer ini ada penerapan segitiga restitusi, di mana langkah-langkahnya adalah yang pertama menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Nah, kemudian ini semua Bapak Ibu akan tercipta apabila 5 kebutuhan dasar manusia bisa tercukupi. Apabila 5 kebutuhan dasar manusia ini tidak tercukupi, maka akan terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran. Termasuk yang terjadi pada siswa kita. Kita punya 5 kebutuhan dasar, bukan hanya siswa, tapi semuanya. Ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang, kesenangan, dan juga kebebasan.
Jadi nanti ini semua yang akan kita pelajari dalam materi pertama, yaitu disiplin positif. Kemudian coba saya akan memberikan pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu bisa jawab dengan setuju atau tidak setuju. Nanti setelah kita belajar disiplin positif ini akan membuka wawasan kita tentang apa itu restitusi, apa itu hukuman, dan apa itu sebuah penghargaan. Nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana berarti? Setuju atau tidak setuju? Jawabannya hanya 2, setuju atau tidak setuju. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Baik, jawaban nomor 1 setuju. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Boleh sebagaimana? Setuju itu ya. Jadi kalau walaupun tidak memakai atribut sekolah lengkap, hubungannya lari keliling lapangan, itu indikatornya mendisiplinkan anak. Kemudian pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bu Desi? Ya, setuju. Terima kasih Bapak Ibu atas jawaban dari pertanyaan pemantiknya. Mari kita urai satu persatu. Jadi topik diseminasi kali ini adalah ada 6 topik. Kita belajar disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua kita belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian kita belajar keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Jadi semoga nanti 1 jam ke depan kita bisa membedah ini semua dari 2.1 sampai 2.6. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, ini Bapak Ibu coba praktekkan. Ini ada sebuah kegiatan kepalan tangan. Ada A dan B Bapak Ibu. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Coba sambil dibayangkan, letakkan salah satu tangan Anda itu, bendanya itu digenggam di tangan Anda dengan segala upaya dan dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman yang B mencoba sekuat tenaga sebagaimana mungkin membuka kepalan tangan A, baik dengan cara membujuk, merayu, kasih uang, menyuap, apa saja, yang penting pokoknya kepalan tangan A itu bisa terbuka. Jadi jenengan tuliskan sesuatu, digenggam di kepalan tangan jenengan. Kemudian posisi yang B itu tugasnya adalah membuka supaya kepalan tangannya ini bisa terbuka dengan cara apapun, pokoknya tidak peduli. Apa yang terjadi? Coba sekarang saya matur sama Pak Rahmat. Jika Pak Rahmat ada di posisi A, Pak Rahmat akan bagaimana? Ya, A yang gagal. Yang tidak akan pernah membuka sama sekali yang A. Tak baca dulu pertanyaannya. Ya. Ada A dan B. Anda dan teman Anda sobeklah secari kertas kecil, tulislah benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jika saya ada di posisi A, karena manusia itu punya rasa sosial, ini otomatis apabila ada hal-hal yang ingin diketahui oleh B yang sifatnya itu tidak rahasia dan itu juga untuk kepentingan bersama, apa salahnya jika tangan kita dibuka? Berarti Bapak memilih untuk membuka tangan Bapak? Iya, dari
daripada yang B itu tetap ngeyel terus untuk membuka-buka dan nanti penasaran apa yang ada di dalamnya itu. Apabila dibuka ini untuk kemaslahatan bersama, apakah salahnya apabila membuka? Begitu jawaban dari saya. Terima kasih, tepuk tangan. Jadi sekarang sudah saya tanya dari posisi A. Sekarang Mistia kalau berada di posisi B. Kalau saya berada di posisi B, saya tidak akan memaksa si A untuk membuka kepalanya. Saya dirayu, saya rayu kan? Kalau sudah membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, tetap tidak dibuka, Ya ya sudah. sudah, karena itu kan memang sesuatu yang berharga buat dia. Tepuk tangan. Jadi pilihan jawaban Pak Rahmat maupun Mistia semuanya adalah betul karena itu berdasarkan motivasi dari diri. Jadi di sini saya menambahkan misalnya yang A itu adalah sebuah prinsip yang tidak bisa digoyah-goyahkan. Saya prinsipnya begini. Walaupun B itu memaksa sedemikian rupa, kalau dia berprinsip saya nggak akan buka tangan saya, tetap tidak akan buka. Tapi kalau tadi seperti Pak Ahmad berbaik hati, mau membuka, kalau ini untuk kemaslahatan daripada sampai dibujuk dirayu, silakan jenengan bisa lihat apa isi kepala tangan. Berarti posisi kontrol berada pada siapa Pak Bu? Diri kita sendiri. Jadi itulah posisi kontrol berada pada diri kita sendiri. Jadi kita berusaha mengubah sebuah paradigma bahwa yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kadang kita tidak sadar Bapak Ibu, kita itu yang kontrol murid kita. Kita yang membawa alur kemana muara murid kita mau dijalankan, walaupun murid kita itu juga punya kebebasannya masing-masing. Tapi tidak sengaja kita juga menggunakan kontrol kita. Tapi harapannya sebagai seorang guru, kontrol yang digunakan terhadap seorang siswa adalah kontrol yang positif. Misalnya, jadi dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan itu mengontrol siswa. Kalau di rumah ibadahnya tidak pernah dikontrol, ngajinya tidak pernah dikontrol, belajarnya tidak pernah dikontrol. Walaupun sebaik mana guru mengajar di sekolah, tidak bisa karena itu tetap seperti bertepuk sebelah tangan. Tidak akan bisa menjadi satu kesatuan, satu tujuan. Karena guru juga bisa menempatkan posisi sebagai mengontrol murid, tapi dalam batas-batas yang wajar. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang itu kita begini ya Bapak Ibu, mbok wis lah nulungi apian kalau aku. Misalnya di sini nanti kita akan belajar posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah kepada siswanya. Ayolah yang disiplin nak, kasihan Bunia sudah ngajar dari tadi loh. Emang gak kasihan sama Bunia? Nah itu loh, dengan kata-kata seperti itu anak itu akan timbul rasa bersalah dalam dirinya. Ini Mistia sudah teriak-teriak loh dari tadi. Gurunya itu senangannya memelas. Beda ya, masing-masing antara guru dari kelas 1 sampai kelas 6 itu cara mengajarnya mesti berbeda. Ayolah tolong kasihani, masa Mistia dari tadi teriak-teriak anak-anak tidak mendengarkan. Kan responnya mesti lain-lain dari anak-anak itu. Tergantung nanti gurunya bagaimana memberikan posisi dia dalam mengajar. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang terjadi. Jadi posisi kontrol itu kita berusaha merubah paradigma dari ilusi-ilusi ini bahwa kontrol yang paling betul adalah tetap ada pada diri kita sendiri. Nah ini Bapak Ibu, kalau melihat perubahannya dari teori stimulus respon, kita itu mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Kira-kira bisa atau enggak? Saya, Mistia, Bu Harti itu harus satu pandangan. A ya A semua ya. Tentunya tidak. Ada kita didisiplinkan oleh teori kontrol bahwa jadi apa kalimatnya?
kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pikiran saya, pikiran Budia, pikiran Mistia itu lain-lain. Itu teori kontrol memegang peran di situ. Kemudian sesuatu yang beda itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu kalau teori stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Jelas kita melakukan sesuatu mesti ada alasannya, ada tujuannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Tadi seperti percobaan kepalan tangan itu ternyata tidak ada yang bisa. Walaupun Pak Ahmad Pak Mistia kan iso merayu misalnya dengan kecantikan dan sebagainya, tapi kontrolnya berada di Mistia. Saya tetap tidak akan buka kepala tangan saya, misalnya seperti itu. Ya sudah, ini genggam kayak apa caranya nggak akan pernah dibuka, karena kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini perbedaan antara teori stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu adalah disiplin. Bapak Ibu kalau mendengar kata disiplin itu identik dengan apa ya, Bu Ita? Disiplin. Tertiban. Pak Safa. Disiplin. Disiplin itu ketertiban, patuh. Biasanya yang tercermin dalam otak kita yang dipikirkan suatu kondisi terhadap suatu kepatuhan, begitu loh. Nah, kita belajar di modul 1.4 disiplin positif itu mengubah paradigma kita. Jadi kalau disiplin itu identik dengan hukuman, identik dengan peraturan. Nah, di kurikulum Merdeka sebagaimana mungkin guru harus tidak memberikan hukuman kepada siswa. Lah kenapa? Nanti akan kita bedah. Kenapa? Ada alternatif lain yang bisa diberikan kepada siswa, nanti namanya adalah restitusi. Restitusi itu adalah upaya siswa untuk memperbaiki masalahnya sendiri, tidak dengan hukuman. Itu jadi disiplin ini merubah paradigma kita yang tadinya disiplin itu peraturan. Disiplin itu adalah identik dengan hukuman, dengan ketertiban. Ternyata disiplin yang positif itu muncul dari dalam diri. Ada motivasi-motivasi intrinsik dari dalam diri kita yang akan memunculkan tindakan mengarah ke disiplin positif ini. Kemudian jadi yang kedua, setelah ini kita akan belajar di 2.2 hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kok nggak bisa ya? Oh, bisa. Kata Merdeka ini saya sabur dari Ki Hajar Dewantoro, cetakan kelima halaman 469, bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu merdeka. Berarti timbul motivasi dari dalam diri untuk melakukan sesuatu yang bukan sebatas kebebasan tapi tetap ada alurnya. Itu merdeka. Nih, ini tadi kita bicara hukuman, motivasi, dan restitusi. Kita sekarang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan kok bisa dihukum? Dihukum kok bisa penghargaan? Ini atas dasar apa? Jadi yang pertama, sebenarnya penghargaan dan hukuman itu adalah mengurangi potensi siswa. Jadi potensi siswa untuk lebih maju, lebih berdaya itu berkurang karena hukuman dan penghargaan. Jadi yang pertama adalah bahwa pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dari hukuman dan penghargaan itu ada pengaruhnya dalam sebuah percobaan jangka pendek dan jangka panjang.
Tidak kelihatan dari sini. Yang kedua adalah penghargaan menghukum. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Dan yang keempat, penghargaan itu tidak efektif. Dan yang kelima, penghargaan bisa merusak hubungan. Dari poin kelima, mungkin salah satu Bu Hati bisa menjelaskan yang poin penghargaan bisa merusak hubungan. Kenapa Bu Hati kok penghargaan itu bisa merusak hubungan? Yang dimaksud di sini hubungan sosial, mungkin dengan teman, dengan rekan kerja. Penghargaan bisa merusak hubungan. Mungkin menurut saya Bu ya, penghargaan itu bisa merusak hubungan apabila ketika kita memberikan penghargaan kepada siswa yang lain, ada sebagian siswa yang merasa iri hati. Itu yang akan memunculkan kesenjangan atau gap di antara para siswa. Ya, betul seperti itu berarti. Seperti itu pula yang terjadi misalnya dengan guru. Katakanlah bila misalnya Pak Rahmat secara tidak langsung memberikan penghargaan melalui verbal atau ucapan. Terkadang ada teman atau rekan sejawat yang hai meneh, disanjung-sanjung lah misalnya, hai meneh, dipuji-puji. Nah itu biasanya seperti itu kalau menimbulkan kontak batin secara langsung seperti itu jadi merusak hubungan. Kadang-kadang malah bisa menimbulkan sebuah kebencian. Jadi betul tidak hanya siswa Bu Harti, saya bola balik. Pernah saya itu di kelas 6. Saya kan memberikan apresiasi kepada anak-anak yang menang lomba MAPSI. Karena yang tahun ini lebih banyak daripada tahun yang kemarin. Terus tanpa sebuah kata terpikir dari saya itu muncul celetukan dari Janet. Janet itu bilang begini, lombanya 1 kali, juaranya yang mungkin pirang-pirang itu bola balik neng upacara tuh mungkin neng kelas diberikan terima kasih itu secara tidak langsung. Jadi ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Kalau tidak suka berarti dia itu bisa jadi benci loh sama temannya gara-gara sebuah penghargaan. Betul Mbak Sekar? Bisa Mbak Sekar? Tepuk tangan. Ya, seperti itu penghargaan merusak hubungan. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, penghargaan dan hukuman itu sama sekali tidak efektif. Semua mengurangi potensi dan minat untuk berkarya. Kemudian dari poin yang penghargaan itu menghukum. Apa yang dimaksud dengan penghargaan itu menghukum? Maksudnya apa? Jadi sebenarnya anak-anak itu diberikan sebuah racun. Misalnya begini, ini ada pelajaran menggambar yang nanti jika anak-anak menggambar dengan baik dapat hadiah dari bu guru. Itu imajinasi berkaryanya anak-anak itu tergantung dari hadiahnya yang dilihat, bukan dari dalam diri anak-anak itu. Tapi kalau tidak tahu dulu hadiahnya apa, dengan muncul mereka inisiatif, saya mau menggambar pemandangan begini. Kalau dia sudah lihat bentuk hadiahnya itu justru malah racun, malah candu. Jadi itu menurut saya penghargaan itu adalah tidak efektif, bisa menurunkan sebuah kreativitas pada anak itu. Jadi tidak serta-merta wah ayo main bijine apik, main siswane manut gelem kita berikan penghargaannya. Ini merubah paradigma. Kemudian tadi seperti yang saya sampaikan, penghargaan mematikan kreativitas dan juga penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Poin yang terakhir ini, Mbak Sekar mungkin bisa jelaskan mengurangi motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Coba sini Mbak Sekar, berdiri di sini. Penghargaan itu bisa mengurangi motivasi dalam diri. Yang dimaksud dunia yang dimaksud mengurangi motivasi ini jika anak dikasih penghargaan itu anak terkurang motivasi gitu Bu. Mengapa penghargaan mengurangi motivasi? Kalau menurut saya, pengalaman saya selama mengajar di kelas 3, ketika anak diberikan sebuah penghargaan,
mereka betul sekali kurangnya motivasi karena dia terpacu oleh penghargaannya itu bukan dari kreativitasnya dia hanya mengacu oleh diberikan penghargaan gitu loh Bu. Dia hanya mengacu pada oh Bu Guru kalau saya dapat nilai ini saya pasti dapat penghargaan ini. Yang dilihat penghargaannya bukan ilmu atau nilainya. Ya baik, itu sangat tepat sekali Mbak Sekar. Jadi Rono hadiah ini males barang gitu loh. Jadi terpancang pada sebuah motivasi dapat hadiah. Jadi menurunkan kreativitas. Bu, kemarin lomba mewarnai dikasih hadiah, sekarang kok tidak? Itu anak mau nagih loh. Kalau terbiasa diberikan penghargaan seperti itu. Jadi besok itu males, tidak ada motivasi dari dalam diri. Kalau melulu apa-apa penghargaan terus itu. Jadi ini program kebajikan yang berwujud apresiasi yang bisa ditanamkan ke anak yang harus diingat beberapa hal. Jadi beri pengakuan secara khusus. Jadi penghargaan itu tidak melulu harus bentuk barang, bentuk benda. Ucapan, kalimat, pujian itu terkadang juga harus diberikan beberapa, tapi tidak terus menerus. Terima kasih hari ini sudah soli, seperti itu misalnya. Terima kasih hari ini sudah bisa menjawab tantangan dunia dengan betul. Jadi seperti itu bentuk-bentuk penghargaan. Apalagi kelas 1 yang masih sangat memerlukan dekapan dari gurunya untuk senantiasa dituntun. Anak kelas 1 ini maju ke depan berani, tanpa nangis, tanpa malu-malu, berani berekspresi. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Itu perlu kita beri penghargaan, tapi tidak berwujud barang atau benda, tidak. Dengan kalimat saja sudah cukup pujian. Tapi juga kita memberikan pujian ke anak itu ada tempatnya, tidak terus menerus. Terkadang ada dari kelas atas 3 misalnya atau kelas 4. Karena apa, kemarin prakarsa perubahan saya berusaha untuk meningkatkan rasa percaya diri. Karena itu terkadang saya itu juga males dodo, anak-anak itu disuruh maju saja itu belot-belot, kadang enggak, apalagi sholat kalau disuruh praktek enggak, sudah gedek dulu. Coba sini ke depan misalnya, contohkan gerakannya, padahal salah juga enggak dimarahi, itu anak sudah minder, takut dulu. Itu perlu kita berikan sebuah penghargaan, apresiasi, tapi ada batasnya. Jadi beri pengakuan kepada murid itu bergantian. Jangan semuanya, jangan melulu misalnya kelas 2 yang dipuji Dewi terus misalnya. Nanti akan timbul kecenderungan iri dari anak-anak lain, karena anak-anak itu juga punya potensi sendiri. Jadi misalnya Riza itu kok diajar gambar misalnya, mungkin bakat dia itu di mewarnai, menggambar. Coba kita arahkan, karena nanti di pembelajaran diferensiasi itu produknya bermacam-macam. Ada anak yang bisa diajarkan membuat konten, ada anak yang speaking berbicara, ada anak yang bisa berinteraksi hasilnya dengan yang lain itu. Jadi beri pengakuan tapi kepada semua murid gantian. Kalau dia misalnya satu penghargaan berangkat pagi saja tidak terlambat, biasanya telat, nggak telat ya beri penghargaan. Alhamdulillah sudah bagus sekali, hari ini tidak terlambat. Ada yang telatan tuh dulu itu kelas 2 itu Brandon itu telatan. Alhamdulillah sekarang kelas 2 enggak, dulu kelas 1 telatan ya Bu Desi. Kalau sudah mulai pelajaran baru dia masuk diantar ibunya, pun itu terkadang harus menangis dulu. Kalau sudah ada perubahan sikap di kelas 2, ya beri penghargaan tapi berwujud apresiasi itu. Jadi ini selanjutnya adalah apresiasi kebajikan. Itu ada 3 kolom. Di sini ada pembuka, ada nilai kebajikan, dan ada situasi. Kemudian contohnya di pembuka kemarin saya perhatikan nilai-nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Nah, situasinya apa? Pada saat menolong murid baru di kelas kita.
Kita punya murid yang spesial ya berarti di kelas 4. Itu saya lihat gerak-gerik kelas 4 itu sudah luar biasa ngopeni dia itu membimbing, nggak membimbing tapi selalu seperti ngerangkul dan dampingi murid baru itu, menolong kalau ada temannya yang kesusahan. Itu berarti nilai kebajikannya adalah empati. Bagus loh itu kalau anak dari kecil tidak dipelajari empati, itu wah besarnya. Coba tuh lihat sikon seperti ini kelasnya semerawut, acak-acakan, sampahnya di mana-mana, itu timbul dari dalam diri. Motivasi mau membersihkan itu kalau tidak diajari dari dini nggak bisa, nggak peka. Itu memang perlu belajar. Jadi dari apa pembukanya? Bu guru kemarin perhatikan Adam, ambilkan jajan di bawah ya di kantin untuk Mas Argan misalnya, karena kemarin itu terima kasih ya, besok kalau Argan butuh bantuan bisa ditolong lagi. Itu apresiasi seperti itu. Jadi terus pada saat kamu membantu teman di tugas kelompok, itu berarti kamu punya nilai kebajikan, yaitu kepedulian. Kadang kan biasanya acuh tak acuh cuek, sekolah garapan luar dadi luweh ora luweh, seperti itu tuh rampung luweh urusanmu. Seperti ini kita butuh kolaborasi. Misalnya sebentar lagi ada akreditasi perpus, tidak mungkin Bu Tiang menyelesaikan sendiri. Semua butuh kolaborasi dari peran guru untuk membantu mendukung, karena yang namanya di sekolah itu tidak bisa kalau berjalan sendiri. Semua butuh kolaborasi. Jadi itu di situ timbul kepedulian. Nanti disanjung anaknya misalnya, terima kasih nak, terima kasih nak, kemarin kamu sudah membantu temanmu mempelajari matematika pada waktu mengalami kesulitan. Saya menghargai usahamu sungguh luar biasa. Diberikan gitu aja nih saya loh, nggak harus uang. Itu sudah, anak itu sudah kayak merah-merah pipinya, ya. Besok termotivasi lagi seperti itu. Kemudian ada lagi yang sangat simpel. Terima kasih ya nak, tadi sudah memungut kertas sampah yang berserakan di kelas. Itu juga seperti itu, diberikan apresiasi. Jadi anak-anak itu punya nilai-nilai kebajikan, kepedulian, tanggung jawab, dan empati. Saya akan membagikan sticky note. Minta tolong Mbak Sekar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, Bapak Ibu bisa menuliskan nomornya 1 sampai 7. Nomor 1 itu jawabannya hukuman atau konsekuensi. Nomor 2 itu hukuman atau konsekuensi. Nanti bisa ditulis nama Bapak Ibu. Maksudnya juga mengerjakan tidak apa-apa. Nanti ditulis nama Bapak Ibu, kemudian bisa ditempel di pojok sebelah sana. Jadi ditulis sesuai nomor saja yang pertama. Kita agar bisa membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku. Kalimatnya apa? Saya tidak akan terlambat lagi. Jadi dia karena terlambat ke sekolah disuruh mencatat dalam buku 100 kali. Itu masuknya hukuman atau konsekuensi. Nomor 2, lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Suruh lari keliling lapangan. Hukuman atau konsekuensi. Dalam, gak usah jadikan 1 saja Pak. 1 sampai 7. Nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Kalau yang push up saya semaput ini. Terus, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nomor 6, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak melepas, ini maksudnya maaf, murid disuruh untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dia suruh nyeker sepanjang pelajaran. Yang terakhir,
Nah ini Mas Safa, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Itu hukuman atau konsekuensi? Cuma pilih hukuman atau Oke, lalu di nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau sudah selesai bisa ditempel di sini. Jangan lupa diberi nama. Oh iya. Ya siap. Bapak tulis tuh, Bapak ngapain tulis? Siapa? Terus aja. Bapak nggak mau tulis saya ini kok yang lain Pak? Kalau rasa ada dari apa tuh bantu gak dia? Dari sini nanti kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Ya. Yang dari plus hukuman plus konsekuensi. Nanti kalau sudah jam 12 waktunya sholat Jumat, Pak Safa dan Pak Rahmat bisa meninggalkan ruang, tidak apa-apa. Nanti acara saya lanjutkan sampai materi terakhir, tinggal sebentar lagi. Kok tiang lagi? Iya Pak. Tidak tiang. Ya namanya apa? Tidak usah ditungguin, tidak apa-apa Pak Den. Ya, sudah ada 8 yang tertempel. Penasaran tidak Bapak Ibu dengan hasilnya menurut pembelajaran dari modul 1.4 ya? Nomor 1 ini Bu Intan. Nomor 1 hukuman. Nomor 1 konsekuensi, 2 hukuman, 3 konsekuensi. Sepertinya kalau membaca seperti ini lama saya tampilkan jawabannya langsung. Iya betul. Mari kita lihat. Nah, ini Oh, dia. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat ya. Tepuk tangan yang jawabannya hukuman. Yang jawabannya betul adalah ini tidak ada namanya ya. Butiang, Bulis, Butiani, Bu Desi, kemudian Mbak Sekar. Ini yang orang punya siapa? Bu Ranti. Wah 100 tepuk tangan. Nanti kita akan bedah kenapa bisa hukuman, kenapa bisa konsekuensi. Nomor 2 jawabannya hukuman. Hukuman. Yang konsekuensi ini sendiri yang dijawab. Siapa? Kurang tahu nggak ada namanya. Terus push up itu juga hukuman. Ya betul. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi nomor 4. Konsekuensi K ya betul. Ya. Sudah ambil. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu namanya konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu untuk pelajaran PJOK itu konsekuensi. Mari kita lihat perbedaannya Bapak Ibu. Jadi hukuman itu tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu. Terkadang yang diberikan kepada siswa itu tidak nyambung. Oh, terlambat datang sekolah kok disuruh lari keliling lapangan itu kan nggak nyambung. Itu 1 hukuman. Tidak ada perkataan kesepakatan antara guru dan murid. Pokoknya kamu terlambat, kamu pokoknya keliling lapangan. Tidak, boleh tidak, itu namanya hukuman. Biasanya hukuman itu bersikap fisik bentuknya. Beda dengan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau konsekuensi itu mengajarkan murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Ada kesepakatan terlebih dahulu biasanya. Kalau anak sudah berpikir, oh itu kertas tugas teman saya setelah saya coret-coret kemudian diganti, itu namanya cenderung konsekuensi.
Jadi anak itu melakukan konsekuensi atas perbuatan pertanggungjawaban yang dia lakukan. Itu konsekuensi, ada kesepakatan terlebih dahulu. Kenapa ini poin ke-7 kok maksudnya konsekuensi bukan hukuman, padahal dia lari keliling lapangan 2 kali. Iya, karena dia itu biasanya ada kesepakatan kelas. Kalau terlambat, ini loh ada kata-kata terlambat 10 menit. Biasanya kan kalau di Merdeka Belajar kan ada kesepakatan kelas, dibuat kesepakatan kelas misalnya disiplin. Karena dia terlambat, itu sudah ada kesepakatan dulu dibuat. Nah ini Pak Safak memberikan konsekuensinya lapangan basket berlari 2 kali karena dia terlambat ikut pelajaran PJOK. Ini karena dia melakukan pelanggar kesepakatan kelas ini. Jadi konsekuensi itu ibarat ada sebuah kesepakatan. Kalau hukuman ini sakarepe guru tidak ada komunikasi, tidak ingin tahu masalahnya apa, tidak ingin dibedah kenapa anak melakukan itu hukuman. Jadi ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak merasa sakit, walaupun fisik juga bisa, hati juga bisa. Untuk jangka waktu yang lama, aku males kalau pelajaran ini Pak Safak titik-titik kon melayu, titik-titik kon melayu misalnya. Kalau anak yang fisiknya lemah itu terkadang anak itu berontak dari hatinya. Lama-lama jadi tidak suka dengan pelajarannya karena titik-titik dihukum itu. Anak kalau konsekuensi, anak jadi menghargai disiplin. Oh iya, saya tadi terlambat masuk kelas PJOK. Sudah ada kesepakatan kelas. Kalau terlambat konsekuensinya ini, berarti saya pas kalau lari keliling lapangan. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi itu ada stimulus tanggapannya. Paksaan, tiba-tiba tanpa intro, tanpa dikasih penjelasan, lari keliling lapangan sekarang. Itu hukuman. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi itu konsep diri yang baik. Nah ini anak belajar menyembunyikan kesalahan, itu untuk hukuman. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan, itu konsekuensi. Wah, saya nggak kerjakan PR, tak pura-pura saja mumpung bu guru nggak lihat. Jadi anak pura-pura menyembunyikan kesalahannya. Kebiasaannya mereka dihukum, bergani nih orang gara PR nanti misalnya berdiri di depan kelas setengah jam seperti itu. Jadi anak itu berusaha menyembunyikan kesalahannya, nggak mau jujur. Nah, kemudian hukuman itu marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak. Itu perbedaannya ini. Nah, kemudian ini yang dianjurkan di kurikulum Merdeka, restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi restitusi mengajarkan anak mencari solusi masalahnya yang mereka buat itu apa, solusinya bagaimana, tidak dengan hukuman dan tidak pula dengan konsekuensi. Jadi alternatif pertama guru itu adalah memberikan restitusi, baru kalau mepet-mepet itu memberikan konsekuensi. Hukuman adalah alternatif yang paling akhir sendiri. Jadi proses restitusi identitas gagal itu ini adalah 3 tabel perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi itu tambah 1 kolom. Tadi kan 2, yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, sekarang ditambah restitusi. Jadi ada negatif, ada netral, ada positif. Kita sebagai seorang guru itu dianjurkan untuk memberikan restitusi
dan penguatannya kepada anak. Jadi kalau mentok tidak bisa itu baru konsekuensi. Ini itu sebisa mungkin jangan dilakukan. Jadi perbedaan ini ada identitas gagal. Hukuman itu identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses. Di hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi memang harus terjadi, restitusi itu sebuah pilihan karena ada proses. Kemudian hukuman itu membuat murid tidak nyaman untuk jangka waktu panjang maupun pendek. Kemudian konsekuensi itu jangka waktu pendek. Kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman korban mendapatkan keadilan, konsekuensi korban bisa diabaikan, di restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak akan tersakiti di hukuman, murid atau anak dibuat tidak nyaman, murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ini hukuman itu satu. Peraturannya adalah kamu harus, kalau dibuat konsekuensi kalimatnya dirubah menjadi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih. Kalau di restitusi menjadi apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan. Ini lebih sopan, lebih memanusiakan. Itulah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu untuk lebih jelasnya bisa menyaksikan tampilan video tentang hukuman dan restitusi berikut. Times, I need to paraphrase. Jadi ini ada 5 posisi kontrol. Setelah ini guru akan memberikan 5 posisi kontrol. Mohon maaf ini belum sampai materi ini. Saya back lagi, masih ada 1 materi lagi. Nah ini, jadi ciri-ciri sebuah restitusi. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi itu memperbaiki hubungan. Restitusi itu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, mencari solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemarin saya telah mempraktikkan segitiga restitusi yang saya lakukan terhadap kasusnya Jalu di kelas 6. Waktu itu karena saya konsultasi dengan Pak Denny karena Budita dengan berhalangan, dan kebetulan akhir-akhir ini anak-anak itu anteng tidak ada kasus yang terakhir adalah kasus restitusi. Saya bedah kasusnya Jalu dan kasusnya dari Ernest. Apa lama-lama restitusinya nanti bisa kita saksikan bersama-sama. Sebelum kita menuju ke restitusi dan 5 posisi kontrol, masih ada materi yaitu keyakinan kelas. Ya. Di kurikulum Merdeka Bapak Ibu di kelas 1, 2, 4, 5 berarti telah membuat keyakinan kelas masing-masing ya. Anak-anak diajari membuat keyakinan kelas, atau mungkin kemarin ketika administrasi penilaian lomba kebersihan Ibu Guru sertakan keyakinan kelas. Mungkin bisa ada tips-tipsnya, mungkin bisa dijelaskan sini. Bu Dian bisa maju ke depan. Langkah-langkah membuat keyakinan, sudah ada keyakinan kelas di kelas 2. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu coba bisa disampaikan kepada teman-teman seperti apa yang pertama sampai terakhir. Ya, keyakinan kelas itu caranya bagaimana? Nah, yang saya buat dengan siswa lain tentang keyakinan kelas yaitu bila ada yang membuang sampah sembarangan, nanti akan diberikan hukuman sesuai dengan kesepakatan kelas. Seperti itu, dan mereka juga sudah saya ajari mengenai tentang sampah, macam-macam sampah, ada sampah plastik dan sampah yang kotor, yang seperti tidak terurai dan terurai. Itu mereka saya kenalkan tentang sampah itu, dan mereka akan membuang sampah di tempat kotak yang berbeda.
Mungkin itu aja yang kesepakatannya. Jadi berupa hukuman yang membuang sampah sembarangan dan membedakan tempat sampah, baru itu kesepakatan kami. Ya, terima kasih Bu Dian. Ya. Maksud saya mungkin yang disampaikan Bu Dian adalah bentuk-bentuk konsekuensi kelasnya. Saya mungkin bisa berbagi atau Bapak Ibu guru bisa nanti menambahkan langkah-langkah membuat kesepakatan kelas. Jadi anak itu digiring seperti apa toh? Jadi tidak melulu guru yang membuat dan menempel itu tidak. Itu namanya kesepakatan, berarti dua belah pihak antara guru dan murid. Jadi yang pertama langkah yang harus dilakukan, anak-anak mungkin bisa disebari sticky note atau kertas potongan kecil, curah pendapat dulu. Apa toh hal-hal yang mungkin akan menjadikan keyakinan kelas kamu yang akan kamu tuliskan itu kan mesti satu anak dengan anak yang lain itu berbeda-beda. Yaitu diberikan kesempatan mengeluarkan pendapat kemudian ditulis dulu. Nah, nanti kalau sudah ditulis itu baru jenengan Bapak Ibu bisa memetakan, bisa ditempel. Sebenarnya diajarkan di sini bahwa untuk membuat keyakinan kelas itu kalimatnya tidak boleh panjang-panjang. Misalnya dilarang berdiri di lorong kelas, itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Jadi kalimatnya diarahkan ke kalimat yang positif. Misalnya identik dengan menjaga kebersihan, itu kan nanti anak-anak jawabannya bermacam-macam. Tidak boleh menaruh sampah di dalam kelas, tidak boleh menaruh sampah di dalam meja. Itu nanti dikumpulkan yang hubungannya dengan kebersihan jadikan satu. Nanti dicatat, dibuat satu kalimat efektif yang tidak negatif. Misalnya, jagalah kebersihan kelas, menjaga kebersihan kelas. Misalnya, mengembalikan barang pada tempatnya, itu juga terlalu panjang. Misalnya, bisa dibuat kalimatnya menjadi keyakinan kelasnya kejujuran, seperti itu. Saya kemarin ternyata sudah salah persepsi setelah belajar modul ini. Ternyata membuat keyakinan kelas itu kalimatnya tidak boleh panjang-panjang. Kemudian ini ada konsep keyakinan kelas tabel T dan Y. Ini kalau berhubungan dengan menghormati atau hormat itu tidak tampak seperti ini. Misalnya tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, ini kan panjang. Harus diganti menjadi kalimat yang lebih pendek supaya apa, anak-anak itu mudah mengingat. Kalau tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan dengan sembarangan, ini maksudnya bisa menjaga disiplin kelas. Misalnya seperti itu. Jadi tidak dengan kalimat yang panjang supaya anak-anak mudah mengingat keyakinan kelas yang mereka tuliskan. Kemudian ini ada terdengar, terlihat, berperilaku. Kalau berperilaku positif itu misalnya keyakinan kelas berperilaku positif, itu anak-anak menuliskan tersenyum ramah kepada guru, memberikan salam hormat, berjabat tangan. Kan mesti nanti anak-anak itu kan curah pendapatnya macam-macam. Jawabannya ada yang panjang-panjang kayak cerita itu, dan nanti di skip menjadi jawaban-jawaban pendek dan tidak boleh kalimat yang negatif, harus kalimat yang positif. Tekun bekerja dan menyimak guru, misalnya seperti ini. Kok membuat keyakinan kelasnya tidak mendengarkan guru dan acung tak acung, itu tidak boleh. Jadi membuat kalimat yang pendek. Kemudian hakikat kebutuhan dasar manusia tadi sudah saya sampaikan bahwa manusia itu punya 5 kebutuhan dasar. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak hanya siswa. Apabila guru pun tidak tercukupi kebutuhan dasarnya, itu biasanya akan melakukan tindak-tindak penyelewengan. Siswa menjadi tidak disiplin, siswa menjadi melanggar sebuah aturan, itu kalau kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Biasanya seperti ini. Yang pertama adalah ini kebutuhan diakui keberadaannya ya, yang ini. Yang ini kebutuhan akan cinta, kemudian ini akan kekuasaan, ini akan kesenangan, ini akan kebebasan. Guru ya butuh senang misalnya, perlulah setiap kali misalnya shopping, jalan-jalan, gak penat dengan aktivitas sekolah, perlu menghibur diri, itu kebutuhannya harus tercukupi.
oh jalur nih nggak bisa tercukupi salah satunya nih sekolahan kalau siswa anaknya yang jegadul seperti itu misalnya karena kebutuhan dasarnya tidak tercukupi. Apalagi ini yang sangat penting, kalau kurang cinta, kurang kasih sayang, itu nanti efeknya juga ke anak juga lain. Itu buku samsu ini salah. Padahal mungkin bisa saja membawa masalah dari rumah dibawa-bawa ke sekolah, kemudian disangkut pautkan. Karena itu memang kebutuhan dasar ini juga sangat penting, tidak hanya guru tapi juga siswa. Kemudian kebutuhan akan ini freedom ya, akan kebebasan. Jadi kita itu juga apa-apa tidak boleh ditekan kudu ini yang harus ada kebutuhan akan kebebasan yang bisa dicukupi agar kita bisa melaksanakan sebuah disiplin positif. Kemudian ini posisi kontrol. Kita akan belajar ini yang sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu. Ada posisi kontrol. Posisi kontrol guru itu yang pertama adalah ini. Nanti bisa disaksikan di video. Bedanya apa? Yang pertama adalah penghukum. Guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer inilah yang identik dengan menghargai diri sendiri, yang implementasinya sangat sekali dianjurkan untuk dipraktekkan itu guru posisi sebagai manajer. Mari kita saksikan dalam tampilan video berikut. Pak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses. Saya berusaha mempraktekkan segitiga restitusi dengan jalur. Bapak Ibu mungkin bisa menyaksikan ini. Sebenarnya hal seperti ini dilakukan juga terkadang kan kita kan emosi kontrolnya guru sebagai seorang guru kan sabarnya kan kadang juga terbatas, kita juga manusia. Kadang tidak ada apa-apa itu ya nomor satu itu seperti Bu Harti, ide-ide seperti itu, hukuman dan hukuman. Ternyata hukuman itu dampaknya banyak sekali ke anak. Kemudian ini ada segitiga restitusi, ini ada posisi kontrol. Ini nanti untuk yang posisi manajer. Jadi posisi manajer sebentar lagi selesai materinya. Untuk posisi manajer ini mempraktekkan segitiga restitusi. Jadi di dalam segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, kemudian ada tadi validasi kebutuhan, kemudian ada menanyakan keyakinan. Jadi tadi gurunya keyakinan kelas apa yang kamu langgar kemarin? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Jadi anak dituntut untuk bisa berpikir sendiri berdasarkan masalahnya dalam sebuah proses yang dinamakan restitusi. Jadi ini restitusi itu adalah sebuah, yang pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Bisa dengan kata-kata ini Bapak Ibu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bu guru juga melakukan kesalahan seperti kamu. Jadi anak itu menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah dipanggil, didudukan di kantor kepala sekolah itu emosinya bisa dikendalikan dengan menstabilkan identitas ini. Tidak langsung tanya kamu bisa main gini, nada gurunya sudah tinggi, itu nanti emosi jiwa anaknya akan bergejolak. Kalau seperti ini kan sudah didatarkan dulu, insya Allah anak itu nanti akan manut, akan menjawab dengan jujur. Bapak, ibu, punya itu juga sering salah, tidak hanya kamu saja, kan berarti down. Dia terus bapak, ibu di sini tidak, bapak guru tidak di sini tidak mencari tahu siapa yang salah. Yuk kita belajar memecahkan masalah ini sama-sama. Jadi anaknya itu mentalnya itu dikembalikan dulu melalui menstabilkan identitas. Kemudian langkah yang kedua adalah validasi kebutuhan. Ini ditanya dulu,
Jadi dia diarahkan bahwa yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan. Kamu melakukan ini mesti ada alasannya ya nak, misalnya. Kamu besok boleh melakukan hal itu, tapi besok tidak boleh diulangi lagi. Apa yang akan kamu lakukan besok setelah kamu melakukan sebuah kesalahan ini? Jadi divalidasi. Oh, saya salah melakukan ini. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ini yang hubungannya dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan apa yang sudah kita sepakati untuk kelas kita. Kalau kamu berbuat seperti itu, kemudian apa yang kamu rasakan, bagaimana proses menyelesaikan masalahnya ini. Saya langsung tunjukkan di kasusnya dengan saya. Begini, jadi pagi-pagi itu kemudian dapat laporan dari siswa kelas 1. Apa ya yang tadi dilakukan saya di kamar mandi sekolah ketika istirahat? Merokok di kamar mandi sekolah ketika jam istirahat. Baiklah, jadi begini ya, dunia panggil jarum ke ruangan ini tidak pakai tahu siapa yang salah, tapi mari kita bersama-sama memperbaiki masalah ini. Mungkin jarum dulu bisa kita begini dulu yang keras. Kenapa kok? Apa yang terjadi tadi di kamar mandi sekolah? Bisa jam istirahat, kemudian saya boleh salah satu untuk bisa menyampaikan refleksi mungkin Bu Intan, apa yang panjenengan dapat hari ini bersama-sama dengan saya ketika belajar bersama di sesi budaya positif ini. Mungkin ada pengetahuan-pengetahuan baru apa atau sesuatu yang membuka wacana jenengan yang sebelumnya belum Anda ketahui, atau mungkin ada yang perlu disampaikan, kekurangan dari saya, monggo silakan Bu Intan. Terima kasih Bu Nia. Setelah mendapatkan pencerahan dari Bu Nia ini, kita bisa mempelajari tentang apa itu tentang hukuman, apa itu tentang konsekuensi, apa itu tentang disiplin, semua ketertiban dan semua contoh dalam memberikan hukuman kepada anak itu seperti apa, memberikan keyakinan di kelas seperti apa, itu kita semakin mendapatkan kejelasan. Jika kita memberikan hukuman terhadap anak itu ada hubungan, ada cara yang mungkin yang kemarin kita kok suka membentak, kita akan semakin mendapatkan cara yang lebih baik lagi seperti itu dunia. Dan untuk membuat keyakinan kelas, kita juga harus melibatkan anak terlebih dahulu, harus menanyakan terhadap siswa-siswa, tidak melulu menurut pendapat kita saja, seperti itu dunia. Terima kasih. Kalau untuk kekurangan dari dunia, menurut saya tidak ada ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali untuk penjelasannya dan paparannya. Demikian penjelasan dari Bu Ita tentang refleksi hari ini menyudahi sesi kita belajar bersama di diseminasi budaya positif. Saya selaku penyampai informasi pada kesempatan kali ini, terima kasih Bapak Ibu saya ucapkan atas kerjasamanya. Bila dalam penyampaian materi ini saya banyak yang kurang, mohon dimaafkan. Semoga kita bisa bersama-sama kembali berkolaborasi, sama-sama belajar, membuka wawasan kaitannya dengan kurikulum merdeka. Begitu, demikian. Ini mau ditutup dengan tepuk ya, biar semangat ya. Di kemarin tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2 kali tepuk 5. Fokusnya sudah terpecah ya. Bisa dengan versi cepat. Tepuk 4, proprok, proprok. Tepuk 4, proprok, proprok. Tepuk 5, proprok, proprok, proprok. Oke. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, proprok,
lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak semua. Pagi. Dua kali tepuk semangat. Sekali lagi tepuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelum Bunia memulai ke pembelajaran, Bunia akan bersama-sama dengan kalian semua minta bantuannya untuk menyusun keyakinan kelas 5 ya. Tapi sebelumnya supaya semangat, yuk tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2 kali tepuk 5, tepuk wow, dikasih W, dikasih O, dikasih W, wow. Nah, anak-anak, apakah anak-anak dahulu di kelas 4 pernah menyusun sebuah kesepakatan kelas? Pernah belum? Ya, oke. Nah, di kelas 5 ini khususnya untuk pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan bersama-sama menyusun keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Coba anak-anak, keyakinan kelas isinya apa? Siapa yang tahu, tunjuk jari. Isinya apa? Yang disusun itu sebuah apa? Peraturan pinter. Siapa yang membuatnya? Semua. Kalau ini berarti kelas 5. Berarti yang membuat kelas 5. Nanti kalau kita berada di kelas 6 atau kelas 4, berarti yang membuat kelas dan kelas 4 bersama dengan Bapak Ibu guru. Nah, kenapa toh Bunia bertanya kenapa perlu adanya sebuah kesepakatan, sebuah peraturan di kelas itu? Kenapa kira-kira? Di kelas 5 ini kenapa perlu adanya sebuah peraturan? Pintar, agar kelas menjadi tertib. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Menjadi teratur, menjadi tertib, menjadi apa kira-kira belajarnya? Nyaman, pintar, belajarnya menjadi nyaman. Karena kita memiliki sebuah peraturan yang disepakati bersama. Nah, nanti apabila peraturan itu yang sudah kamu tuliskan semua itu kita tempel, nanti anak-anak juga menandatangani peraturan itu, maka dari itu setelahnya harus ditaati. Kalau tidak ditaati, anak-anak sudah tahu, berarti nanti akan mendapatkan sebuah konsekuensi dari Bapak Ibu guru. Jadi hari ini kita akan bersama-sama menyusun keyakinan kelas. Nanti Bunia akan bagikan sticky note. Silakan nanti anak-anak bisa untuk menuliskan. Anak-anak ingin kelas yang seperti apa toh di kelas kelima ini? Peraturan-peraturan seperti apa toh yang ingin kalian buat? Seperti itu ya. Nanti bersama-sama kita susun. Apakah ada gambaran hari ini? Sudah ada gambaran atau belum? Bunia kalau sudah akan bagikan sticky note 2-2. Silakan nanti anak-anak membuat 2 peraturan. Berpikir 3 menit sampai 5 menit buat peraturan. Ditulis di sticky note ini. Masing-masing anak antara ambil dengan nanti sampai sandi itu yang dituliskan lain atau sama? Lain. Kalau yang adil sama itu berarti kebetulan. Paham ya? Nanti peraturan-peraturan yang anak-anak tulis ini kita revisi kalimatnya, kita bentuk menjadi sebuah keyakinan kelas. Oke, paham? Iya, bagi sebentar.
nanti kalimatnya kita ubah menjadi kalimat positif ya. Kita pisah-pisah dulu ya untuk pertamanya. Menggunakan kalimat yang positif ini tidak boleh mencoret-coret dinding atau meja dengan pulpen. Dunia bagi-bagikan dulu menjadi kelompoknya ya. Ini punya Fahmi, tidak boleh mencoret-coret dinding. Dunia kelompokkan, tidak boleh melepas sepatu. Kemudian ini tidak boleh mencoret-coret meja, sama. Kemudian ya itu. Selanjutnya kita pisahkan lagi. Kira-kira kalau tidak boleh mencoret-coret meja, tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh melepas sepatu, itu kalimatnya bisa diganti menjadi apa kira-kira? Bukan, yang tidak ada kalimat tidaknya. Tidak boleh mencoret-coret meja, menjaga kebersihan kelas. Dunia ganti di sini ya, menjadi menjaga, ya toh, menjaga kebersihan kelas. Pintar. Baik, dunia cari lagi. Kemudian yang kedua, tidak boleh membuli. Kemudian tidak boleh membuli lagi, ini ada. Tidak mengejek nama orang tua. Kemudian ini tidak membuli, tidak boleh tidur. Baik, kalau tidak boleh membuli, membuli itu artinya apa? Mengejek. Maka ini menjadi menegakkan disiplin di dalam kelas. Ini juga disiplin. Baik. Jadi anak-anak hari ini telah menyusun keyakinan kelas 5. Coba Bunia bacakan ya. Keyakinan kelas 5. 1. Menjaga kebersihan kelas. 2. Berbicara dengan sopan santun. 3. Fokus mengikuti pelajaran di kelas. 4. Disiplin di dalam kelas. Sekarang nilai-nilai kebajikannya tadi, menjaga kebersihan kelas, nilai kebajikannya apa? Disiplin, pintar, tertib, berbicara dengan sopan santun, saling menghormati, saling menghargai, fokus mengikuti pelajaran di kelas, disiplin, tertib, menegakkan disiplin di dalam kelas juga disiplin. Paham anak-anak, hari ini telah menyusun sebuah kesepakatan kelas 5. Nanti Bunia tuliskan kembali. Nanti anak-anak boleh tanda tangan semua di keyakinan kelas yang telah anak-anak susun. Nanti setelah selesai bisa ditandatangani oleh wali kelasnya. Siapa wali kelasnya? Pak Denida. Pak kepala sekolahnya. Siapa kepala sekolahnya? Untuk ditempel di mana? Dinding kelas. Setelah ditempel nanti anak-anak harus apa? Harus apa? Iya, melakukan konsekuensi yang sudah disepakati dengan baik. Jadi sepakat ini anak-anak keyakinan kelasnya? Sepakat? Oke, tepuk tangan semuanya. Nanti dia tuliskan bisa ditandatangani ya. Jadi
ketika belajar di kelas 5, anak-anak harus memperhatikan keyakinan kelas ini. Demikian dari Bunia membentuk keyakinan kelas, Bunia sudahi. Terima kasih atas kerjasamanya, Bunia akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi